PPKM Mikro. Dan tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa terdapat 87 kabupaten kota yang fasilitas rumah sakitnya sudah di atas 70% di 29 provinsi. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat tentang 3M, dan ini merupakan penugasan dari BNPB. Kemudian Bapak Presiden juga menyampaikan apa yang terjadi di lapangan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, terutama untuk menangani di beberapa daerah yang kemarin tinggi duluan, yaitu di Riau, di Kepri, maupun Bangkalan ataupun Kudus. Nanti Pak Kapolri maupun Pak Panglima akan menjelaskan. Nah, kemudian Bapak Presiden juga mendorong terkait dengan ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi, balita, dan anak-anak untuk ditangani oleh BKKBN. Sehingga BKKBN akan menangani secara khusus terkait dengan penanganan COVID untuk ibu hamil, ibu melahirkan, balita, dan anak-anak. Kemudian terkait dengan vaksinasi, di Pak Menteri Kesehatan akan menjelaskan bahwa arahan Bapak Presiden untuk segera ditingkatkan menjadi 1 juta di bulan Juli. Nah, tentu nanti Pak TNI dan Polri akan menyampaikan target-targetnya. Kemudian terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli, 2 minggu ke depan, bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi Mendagri, yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja, ini baik oleh KL, sudah ada surat edaran daripada Menteri PAN, demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD, ini di zona merah, ini work from home-nya 75%. Jadi bekerja di rumah 75%, sedangkan di zona non-merah itu 50-50. Dengan penerapan prokes yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, jadi work from home-nya kalau bisa bergiliran agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain. Dan ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh KL maupun pemerintah daerah. Kemudian kegiatan belajar mengajar ini dilakukan kembali secara daring untuk di zona merah, dan zona lainnya tentu mengikuti pengaturan dari Kemendikbudristek yang sudah ada, dan dari aturan yang sudah ada memang zona merah itu sudah dilakukan secara daring mengikuti PPKM. Kemudian kegiatan sektor esensial, ini baik itu antara lain industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, kemudian tempat kebutuhan pokok masyarakat, itu mulai dari supermarket, apotek, ini juga berjalan dengan regulasi dan dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kalau industri ada IOMKI-nya tetap berlaku. Kemudian kegiatan restoran, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri seperti di pusat perbelanjaan atau mall. Ini untuk kegiatan dine-in atau makan minum paling banyak 25% dari kapasitas, dan sisanya di take away ataupun dibawa pulang. Dan layanan pesan antar atau bawa pulang juga sesuai dengan jam operasi restoran, jadi dibatasi sampai dengan pukul 8 malam. Nah, kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Kemudian kegiatan di pusat pembelanjaan, mal ataupun pasar, dan pusat perdagangan, jam operasional maksimal sampai dengan jam 20, paling banyak 25% dari kapasitas. Kemudian kegiatan konstruksi, tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi dengan prokes, dan ini dapat terus beroperasi.
Kemudian kegiatan ibadah, baik itu tempat ibadah, masjid, mushola, gereja, pura, tempat ibadah lainnya. Untuk zona merah sesuai dengan surat edaran daripada Menteri Agama, ini ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman. Nah, khusus terkait dengan kegiatan keagamaan untuk Hari Raya Idul Adha akan dikeluarkan SE tersendiri, surat edaran tersendiri yang mengatur tentang kegiatan termasuk penyembelihan hewan kurban maupun pembagiannya. Dan ini diatur dengan prokes dan Menteri Agama akan mengeluarkan surat edaran khusus untuk itu. Nah, zona lain tentu sesuai dengan peraturan Kementerian Agama dan prokes yang ketat. Kemudian kegiatan di area publik, ini fasilitas umum, taman umum, tempat wisata, dan area publik lainnya, zona merah ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Kemudian zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dengan pengaturan dari pemerintah daerah. Dan ini dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian yang ke-9, kegiatan seni, budaya, sosial, kemasyarakatan. Ini lokasi seni dan sosial budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. Untuk di zona merah ditutup sampai dinyatakan aman. Kemudian zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dan kapasitas pengaturan dari pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dan juga dengan catatan bahwa kegiatan hajatan kemasyarakatan, sekali lagi kegiatan hajatan ataupun kemasyarakatan paling banyak 25% dari kapasitas ruangan dan tidak ada hidangan makan di tempat. Artinya makan ataupun hajat itu juga dibawa pulang. Kemudian kegiatan rapat, seminar, pertemuan dilakukan secara luring dan ini di zona merah dinyatakan ditutup sampai dinyatakan aman. Zona lainnya tentu ini diizinkan paling banyak 25% dari kapasitas. Jadi kegiatan serapat maupun seminar ini juga maksimal 25% dari kapasitas. Kemudian transportasi umum ini dilakukan pengaturan kapasitas dan jam dan operasional oleh pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ratas tadi sudah kami laporkan mengenai berita-berita di masyarakat yang beredar mengenai kondisi di rumah sakit kita, perawat kita, obat-obatan kita. Kami sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman di peningkatan kasus Januari-Februari tahun lalu, di awal tahun ini, kami sudah mempersiapkan secara lebih dini jumlah tempat tidur yang ada, obat-obatan yang diperlukan, peralatan seperti APD dan juga masker yang dibutuhkan, termasuk juga tenaga kesehatannya. Kami sampaikan memang sampai saat ini terjadi peningkatan yang luar biasa dan itu penting untuk bisa fokusnya bukan hanya ke sisi hilir, di sisi rumah sakit, di sisi penanganan orang sakit, tapi lebih penting lagi fokus ke sisi hulu, bagaimana kita mencegah agar orang sehat ini jangan menjadi sakit. Dan arahan beliau sangat jelas, beliau memberikan arahan dua hal. Agar kita menangani di sisi hulunya dengan baik, sehingga mengurangi tekanan ke sisi hilirnya. Di mana kita bisa menangani agar mencegah orang sehat ini tidak menjadi sakit, bukan hanya menangani orang yang sudah sakit menjadi sembuh. Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM Mikro, dan yang kedua kita harus mempercepat vaksinasi, Bapak Ibu. Untuk hal yang pertama dijabarkan oleh Pak Menko tadi, yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan implementasi lapangan di PPKM Mikro, kita mengurangi mobilitas. Dan sudah tadi disampaikan oleh Pak Menko bagaimana kita akan membatasi pergerakan
sehingga mengurangi antara 75% mobilitas sampai 100% tergantung kegiatannya dan jenis kegiatannya seperti apa dan juga jenis daerahnya. Jadi untuk implementasi lapangan program PPKM Mikro yang paling penting arahan beliau mengurangi mobilitas sudah disetujui pengurangan antara 75% sampai 100% untuk daerah-daerah yang memang sudah masuk zona merah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Yang penting juga beliau menyampaikan adalah dipastikan untuk orang-orang yang terkena itu segera dites. Karena banyak klaster keluarga, satu RT dites saja semua, segera, untuk kita bisa pastikan siapa yang terkena dan siapa yang tidak. Kalau sudah lebih dari 5 rumah yang terkena, kita melakukan penyekatan secara spesifik untuk di level RT tersebut, dengan bantuan TNI dan Polri. Supaya sekali lagi bisa membatasi pergerakan dan mobilitas dimulai dari level terkecil. Kemudian beliau juga sampaikan pada saat penyekatan dilihat kalau memang daerahnya memungkinkan kita lakukan isolasi mandiri, kalau memang daerahnya padat kita lakukan isolasi terpusat. Dan beliau juga memberikan arahan isolasi terpusat itu harus tersebar sebanyak mungkin ke daerah-daerah tersebut, baik kecamatan maupun kelurahan, sehingga meringankan beban yang ada di isolasi terpusat yang besar-besar seperti Wisma Atlet. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa dipastikan orang-orang yang diisolasi ini selama 2 minggu kita cukupi ya dengan dropping makanan yang diutamakan menggunakan mekanisme gotong royong dari masyarakat sekitar yang merupakan kekuatan rakyat Indonesia, yaitu modal sosial untuk saling membantu. Dengan pemerintah akan support, sekali lagi ini diawasi oleh TNI dan Polri. Kemudian untuk yang diisolasi dan memiliki gejala, khususnya dia ada komorbid, khususnya saturasinya di bawah 95%, khususnya sudah mulai sesak, itu dibawa ke rumah sakit. Tetapi yang tidak, lebih baik diisolasi mandiri atau diisolasi terpusat, agar tidak terekspos terhadap konsentrasi virus yang tinggi yang ada di rumah sakit, dan juga bisa membebaskan rumah sakit untuk benar-benar merawat orang-orang yang sudah sedang dan gawat. Ya, jadi kami nanti akan atur bekerja sama dengan TNI Polri untuk bisa memastikan mana yang dialokasikan di isolasi mandiri atau isolasi terpusat atau memang dibawa ke rumah sakit. Dan kita akan pastikan koordinasi dari rujukan ke seluruh rumah sakit akan kami atur, sehingga seminimal mungkin membuat orang tidak bisa menemukan kamar. Gitu. Kita itu nanti akan kami atur. Yang terakhir, pesan beliau adalah bahwa ini harus dikoordinasikan bersama. 4 pilar. Saya sudah jalan dengan Pak Panglima ke Kudus, ke Bangkalan, ke Madiun, dan kita melihat kalau kita 4 pilar bekerja sama, unsur Pemda, unsur kesehatan, unsur TNI, dan unsur Polri, kita bisa hadapi. Persis yang kita alami di Riau yang sekarang sudah mulai menurun, di Kudus yang sekarang sudah mulai terkendali, dan di Bangkalan yang sekarang sudah mulai kita lakukan yang insya Allah bisa terkendali. Kita yakin kalau keempat komponen ini bisa bekerja sama mendisiplinkan mobilitas, kemudian mendisiplinkan pelaksanaan PPKM Mikro di DKI Jakarta dan daerah-daerah lain yang memang lagi melonjak, harusnya kita bisa jalankan. Itu untuk yang pertama, arahan Bapak Presiden untuk memastikan implementasi di lapangan, khususnya untuk program PPKM Mikro dijalankan dengan disiplin, dengan bantuan TNI dan Polri. Yang kedua, arahan Bapak Presiden mengenai vaksinasi. Bapak Presiden meminta minggu lalu agar kita bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencapai angka 700.000 bulan ini. Kami laporkan bahwa angka 716.000 sudah dicapai hari Kamis kemarin. Ya, terima kasih bantuan TNI Polri. Bapak Presiden sudah kami laporkan dan Bapak Presiden meminta agar kalau bisa awal bulan depan sudah dicapai 1 juta.
dan tolong dipastikan digerakkan semua komponen, baik itu komponen melalui vaksinasi pemerintah daerah maupun juga komponen vaksinasi melalui TNI dan Polri. Dan alhamdulillah kami bekerja sama terus berkomunikasi dengan Bapak Panglima dan Bapak Kapolri. Insya Allah kita percaya, kita yakin bahwa angka 1 juta vaksinasi per hari kita bisa capai di awal bulan depan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Rekan-rekan media kami hormati, mungkin kami akan tutup bahwa kita pernah mengalami hal seperti ini di Januari, Februari. Kita pernah mengalami lonjakan seperti ini di beberapa daerah seperti Riau, Cilacap, Kudus, Bangkalan. Sekarang kita mengalami di DKI Jakarta dan beberapa kota lainnya. Kita percaya bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Kalau kita bekerja bersama-sama, 4 pilar, kita insya Allah akan bisa menghadapi masalah ini bersama. Kerja keras, Bapak Ibu, ingat, batasi kegiatan, stay at home, selama liburan ini, stay at home. Tinggal di rumah, berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko, Menteri terkait, dan seluruh rekan-rekan media, sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama terkait bagaimana implementasi lapangan, yang kedua adalah bagaimana upaya untuk mempercepat herd immunity dengan kegiatan vaksinasi massal. Sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kami telah melaksanakan kegiatan khususnya terkait dengan wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan, antara lain di Riau, kemudian di Kudus, di Bangkalan, dan saat ini DKI. Perlu saya berikan gambaran bahwa di Riau telah terjadi kenaikan tertinggi, yaitu 813 kasus harian. Sehingga kemudian dilakukan upaya bagaimana kita melakukan kegiatan testing dan tracing yang kuat, dan kemudian melakukan kegiatan memisahkan masyarakat yang harus dilaksanakan kegiatan isolasi mandiri di rumah dan isolasi mandiri terpusat. Kemudian di dalam kegiatannya, terhadap yang isolasi mandiri di rumah, kita lakukan kegiatan membantu distribusi obat-obatan dan bantuan sosial. Saat ini angka di wilayah Riau telah turun dari 813 menjadi 313, dan kegiatan ini akan terus kita lakukan sehingga angka kasus harian akan bisa kita tekan seminimal mungkin. Kemudian untuk yang di Kudus, sebagaimana diketahui oleh rekan-rekan semua, beberapa waktu yang lalu terjadi peningkatan klaster dari 6 desa menjadi 45 desa dan kemudian menjadi 60 desa. Terkait dengan klaster Kudus, telah dilakukan langkah-langkah untuk menahan laju pertumbuhan COVID. Antara lain adalah dengan melakukan penguatan dan penebalan PPKM Mikro dengan menambah jumlah personil TNI Polri. Sehingga terkait dengan 60 desa, itu kita turunkan 600 personil TNI Polri untuk melakukan kegiatan penguatan terhadap penjagaan di wilayah desa, dan kemudian memperkuat kegiatan testing dan tracing. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian memisahkan mana yang harus isolasi mandiri di rumah dan yang melaksanakan isolasi mandiri yang dipusatkan. Saat ini di Kudus sudah tersedia beberapa tempat isolasi mandiri terpusat di wilayah Kudus, dan wilayahnya memenuhi dan cukup untuk melaksanakan kegiatan isolasi mandiri secara terpusat. Saat ini juga dilaksanakan kegiatan pembatasan kegiatan selama 7 hari ke depan, dan alhamdulillah dari angka yang ada, kasus hariannya dari beberapa waktu yang lalu di angka sekitar 400 dalam 1 hari, maka hari ini bisa ditekan menjadi
183 untuk kasus harian. Nah, kegiatan ini akan kita pertahankan 1 minggu ke depan terkait dengan kegiatan penguatan, penyekatan, pembatasan kegiatan, dan juga penguatan testing dan tracing, sehingga kemudian semuanya bisa kita dapatkan dan kemudian kita berikan treatment, khususnya yang di isolasi mandiri, sehingga bisa segera sembuh. Kemudian untuk yang di Bangkalan, saat ini sedang dilakukan penguatan terhadap kegiatan testing dan tracing. Kegiatan penyekatan, penguatan personel, penebalan personel dilakukan di wilayah 4 kecamatan dan juga wilayah perbatasan. Ini dilakukan untuk mencegah laju pertumbuhan. Di satu sisi, bagaimana kemudian dengan penebalan ini bisa dilakukan penguatan terhadap kegiatan testing dan tracing. Harapan kita setelah didapatkan kegiatan tracing yang maksimal, maka kemudian treatment yang akan dilakukan ini bisa dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, pelibatan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mau dilaksanakan kegiatan testing dan tracing ini menjadi sangat penting. Kemudian untuk wilayah DKI, saat ini kita tahu angkanya mencapai 4.000 lebih, 4.800 untuk kasus harian, sehingga kita pun melaksanakan penguatan PPKM Mikro. Kegiatan PPKM Mikro yang kita laksanakan ini antara lain adalah memperkuat kegiatan testing dan tracing. Tentunya ini akan berdampak terhadap penambahan jumlah pasien yang ada di Wisma Atlet. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada pemerintah daerah, kepada rekan-rekan untuk bisa ikut segera merealisasikan 31 wilayah yang akan digunakan untuk kegiatan isolasi mandiri terpadu, termasuk juga wilayah di Nagrak, Pasar Rumput, dan tempat-tempat lain, termasuk apabila memang diperlukan hotel-hotel yang bisa dipersiapkan menjadi tempat isolasi mandiri. Karena ini tentunya sangat diperlukan pada saat terjadi penguatan kegiatan tracing dan testing. Harapan kita dengan berbagai model yang telah kita laksanakan, baik di Riau, kemudian di Kudus, kemudian di Bangkalan, maka model ini pun kita harapkan bisa memberikan hasil yang maksimal dan segera bisa menurunkan laju pertumbuhan angka COVID. Kemudian terkait dengan penegakan aturan ataupun penegakan hukum di wilayah-wilayah yang telah ditentukan adanya pembatasan, ini akan kita perkuat. Wilayah-wilayah yang melebihi jam operasional, kita lakukan penutupan, termasuk tentunya terhadap yang melanggar akan kita terapkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilaksanakan. Harapan kita ini betul-betul bisa dilaksanakan, dan himbauan kami untuk wilayah-wilayah yang menjadi zona merah ini juga perlu disosialisasikan sehingga kemudian masyarakat tahu zona merah itu mana saja. Ini mungkin rekan-rekan dari pemerintah daerah perlu mengumumkan sehingga kemudian kita sama-sama bisa saling menjaga wilayah zona merah yang kemudian harus melakukan kegiatan-kegiatan yang memang ada aturan-aturan pembatasan sebagaimana yang diatur di dalam instruksi PPKM Mikro terkait dengan zona merah dan zona oranye. Terkait dengan kegiatan vaksinasi massal sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami dengan Bapak Panglima akan melakukan akselerasi. Harapan kami di akhir Juni kita bisa melakukan kegiatan vaksinasi massal untuk mencapai angka 1 juta. Demikian, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Menko, Bapak Menkes, Pak Kapolri, Kepala BNPB. Seperti yang disampaikan Pak Menko dan Pak Menkes serta Bapak Kapolri bahwa TNI akan memperkuat di wilayah-wilayah untuk melaksanakan fungsi PPKM Mikro. Seperti kita ketahui bersama bahwa kasus yang terjadi di
Cipayung, kemudian di Kecamatan Cipayung, kemudian di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, kemudian di Kabupaten Kudus, kemudian ada di Desa Sidodowo di Lamongan, bahwa PPKM Mikro ini sangat efektif untuk menekan laju pertumbuhan angka positif COVID-19. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menkes bahwa di hulu harus benar-benar kita kerjakan semaksimal mungkin. Salah satu contoh adalah perkuatan 4 pilar, yang dikatakan biasa 3 pilar, kita 4 pilar, yaitu yang pertama adalah kepala desa atau kecamatan Pak Camat, kemudian yang kedua adalah kepala puskesmas, ketiga Babinsa, dan keempat adalah Babin Kaptipmas, karena memiliki fungsi yang kuat untuk melaksanakan pencegahan, kemudian penanganan, yang ketiga adalah pembinaan dan dukungan terhadap pelaksanaan PPKM Mikro. Salah satu contoh adalah pada tingkat RT RW bahwa peran dari ketua RT ini sangat membantu. Dibantu tentunya oleh bidan desa, oleh Babinsa dan Babin Kaptipmas untuk melaksanakan mapping apabila ada informasi terdapat positif COVID di wilayah tersebut. Setelah melaksanakan mapping, RT RW pun mampu untuk melaksanakan isolasi, mengisolisir wilayah-wilayah yang perlu dibatasi. Dan RT RW pun mampu untuk melakukan pemisahan warga berdasar hasil tracing kontak erat, sehingga warga yang memang bergejala langsung diserahkan kepada rumah sakit, dirujuk, dan yang tidak bergejala dilaksanakan isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Tentunya isolasi mandiri dan isolasi terpusat akan ada SOP-nya, sehingga desa juga akan memiliki isolasi terpusat yang tentunya akan didukung oleh dana desa, kebutuhan-kebutuhannya. Untuk jajaran Kemendagri, Kemensos maupun Kemenkes sangat mendukung dalam pelaksanaan PPKM Mikro itu, sehingga lonjakan kasus yang saat ini terjadi bisa terkendali dengan baik. Demikian Pak Menko dan Pak Menkes. Yang terhormat Bapak Menko, Pak Menkes, Panglima TNI dan Kapolri, serta rekan-rekan wartawan, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menko, Menkes, Panglima TNI dan Kapolri, saya selaku Kasatgas mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk konsentrasi pada pendisiplinan protokol kesehatan 3M dengan tindakan lapangan. Kita sudah berkolaborasi, Satgas dalam hal ini sudah berkolaborasi dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kemenkes untuk terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi edukasi prokes 3M, baik itu kepada individu, komunitas, instansi, dan masyarakat. Yang kedua, kita melakukan optimalisasi kegiatan posko PPKM Mikro, sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI lagi, dengan melaksanakan 4 fungsi PPKM Mikro dalam pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan. Implementasinya, TNI dan Polri sudah melaksanakan pendampingan posko dan penebalan personil pada daerah-daerah yang dalam zonasi merah, yaitu 29 daerah, untuk melaksanakan operasi justisi dalam rangka penegakan disiplin prokes. Apa yang menjadi sasaran? Yang menjadi sasaran adalah aktivitas dari individu, komunitas, instansi, dan masyarakat di lokasi-lokasi tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi terhadap pelanggaran protokol kesehatan, seperti di fasilitas umum, restoran, kafe, pemukiman, tempat olahraga umum, di mal, dan tempat-tempat wisata. Selain itu juga kita melaksanakan pengendalian, pembatasan, dan mengurangi mobilitas dari hulu penanganan COVID-19, yaitu adalah pelaksanaan program PPKM Mikro. Ini yang perlu kita sampaikan para teman wartawan. Terima kasih. Selamat siang.